Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin untuk mempresentasikan hasil proyek rangkaian listrik yang telah kami buat untuk memenuhi proyek matkul kelistrikan dan juga kemagnetan. Mungkin sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Febiana Rahayuni Pangasuti dengan NPM 053. Kemudian ada rekan saya Melia Putri Anggreni dengan NPM 046. Saya Irma Arkanti dengan NPM 089. Saya Rezeki Sri Mulyaningsih dengan NPM 032. Next, Mbak. Baik, mungkin langsung saja untuk penjelasannya. Nah, secara umum aliran listrik lampu di rumah dimulai dari sumber listrik utama yang biasanya terhubung dengan jaringan listrik PLN ataupun sumber listrik alternatif seperti generator maupun panel surya. Nah, berikut ini adalah penjelasan langkah demi langkah yang kami mulai dari sumber saklar hingga lampu menyala. Nah, yang pertama ada sumber listriknya. Apa sih sumber listrik itu? Sumber listrik utama di rumah itu biasanya terhubung dengan panel listrik ataupun kotak listrik utama. Nah, panel listrik ini memiliki fungsi untuk mendistribusikan listrik ke berbagai sirkuit dalam rumah, termasuk sirkuit pencahayaan. Nah, kemudian yang kedua ada saklar. Nah, saklar ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan ataupun memutus aliran listrik ke suatu perangkat seperti lampu. Nah, di dalam rumah, saklar pencahayaan biasanya terletak di dinding ataupun di sekitar pintu masuk ruangan. Kemudian ada komponen lain yaitu ada kabel listrik. Nah, dari saklar, kabel listrik ini membawa arus listrik ke lampu. Nah, kabel listrik ini terdiri dari konduktor. Nah, biasanya terbuat dari tembaga ataupun aluminium yang membawa arus listrik dari sumber ke lampu. Nah, di sini ada dua jenis kabel yaitu kabel fase, biasanya berwarna merah ataupun coklat, dan juga kabel netral. Nah, biasanya berwarna biru. Kemudian kabel fase dan juga kabel netral ini ada dua jenis kabel listrik yang digunakan dalam instalasi listrik di rumah ataupun bangunan. Kedua kabel ini memiliki fungsi yang berbeda dalam membawa arus listrik dan juga menjaga keamanan sistem listrik. Kemudian untuk penjelasan mengenai fungsi kabel fase dan kabel merah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Irma. Kepada Mbak Irma, monggo. Baik. Selanjutnya, penjelasan mengenai kabel fase atau fasa dan kabel netral, di mana kabel fasa ini merupakan kabel yang membawa arus listrik dari sumber listrik ke perangkat atau beban listrik seperti lampu, alat elektronik, atau peralatan rumah tangga. Kemudian dari fungsi dari kabel fasa ini menyediakan jalur untuk mengalirkan arus listrik bolak-balik dari sumber ke perangkat listrik berupa lampu. Kemudian warna dari kabel fase ini pada gambar berwarna merah. Yang kedua ada kabel netral, di mana kabel netral ini adalah kabel yang membawa arus listrik kembali dari lampu ke sumber listrik berupa PLN sesuai dengan gambar, kemudian memberikan jalur kembali bagi arus listrik yang telah digunakan oleh lampu sehingga bisa kembali ke sumber listrik berupa PLN tersebut. Kemudian umumnya warna dari kabel netral itu berwarna biru. Kombinasi kabel fasa atau fasa dan kabel netral ini membentuk sirkuit listrik lengkap, di mana arus listrik mengalir dari sumber listrik melalui kabel fase ke perangkat listrik dan kemudian kembali melalui kabel netral ke sumber listrik lagi. Dalam sistem listrik yang seimbang, arus yang mengalir melalui kabel fase atau fasa ini dan kabel netral harus seimbang pula. Kemudian ada kotak saklar, di mana kotak saklar ini terletak di antara saklar dan lampu. Ada kotak saklar yang berfungsi sebagai tempat penyumbangan kabel dan pelindungan terhadap kotak listrik. Kotak saklar ini harus berpasang dengan benar dan tertutup dengan baik untuk menjaga keamanan. Kemudian penjelasan selanjutnya akan diteruskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lampu, di mana lampu itu adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi cahaya. Lampu dihubungkan dengan kabel listrik menggunakan soket atau terminal yang sesuai. Ketika arus listrik mengalir melalui lampu, elemen pemanas di dalamnya akan dinyalakan dan menghasilkan cahaya.
Kemudian ada switching on untuk menyalakan. Ketika saklar diaktifkan, itu akan membuka atau menutup jalur listrik antara sumber dan lampu. Jika saklar dalam posisi on atau nyala, jalur listrik akan terhubung dan arus listrik akan mengalir ke lampu. Sebagai hasilnya, lampu akan menyala dan menghasilkan cahaya. Selanjutnya ada switching off untuk mematikan. Saat saklar diposisikan off atau mati, itu akan memutuskan aliran listrik ke lampu. Akibatnya, lampu akan mati dan tidak menghasilkan cahaya. Arus listrik pada aliran lampu di rumah biasanya menggunakan sistem arus bolak-balik atau AC dengan tegangan listrik umumnya yaitu 220 hingga 240 volt di banyak negara. Dalam sistem AC, arus listrik berubah arah secara periodik dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz, tergantung pada wilayah geografisnya. Arus ini dikirim melalui kabel fase, biasanya berwarna merah atau coklat dari panel listrik ke lampu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, izin melanjutkan. Kemudian nanti ketika saklar dinyalakan itu akan menghubungkan jalur listrik antara sumber dan lampu. Lalu kemudian arus listrik akan mengalir melalui kabel fase ke lampu. Nah, di dalam lampu ini arus listrik melalui elemen pemanas atau filamen yang ada di dalam bola lampu atau melalui komponen elektronik dalam lampu LED atau lampu hemat energi. Kemudian elemen pemanas atau komponen elektronik dalam lampu kemudian menghasilkan cahaya ketika terkena arus listrik. Nah, cahaya ini nantinya akan disebarkan melalui tabung atau lensa lampu dan menerangi ruangan. Kemudian ada sedikit catatan penting di mana ketika aliran arus listrik pada lampu di rumah harus sesuai dengan daya yang ditentukan oleh lampu itu sendiri. Biasanya lampu memiliki penanda daya maksimum yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya kelebihan arus yang dapat merusak lampu atau sirkuit listrik yang terkait. Selain itu juga perangkat pengaman seperti saklar pengaman atau MCB dan saklar diferensial arus bocor atau RCD juga digunakan untuk memastikan keselamatan pengguna dan melindungi dari risiko kebakaran atau kejutan listrik. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai rangkaian listrik yang sudah kelompok kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.